Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gue mau ngobrolin soal spare part. Yoi, sesuai thumbnail. Gue mau ngobrolin spare part 3 huruf Sierra India Papa. Spare part impor yang sudah cukup ngetop ya di Indonesia Raya tercinta ini. Langsung aja kagak pakai lama, spare part apa sih yang pengen kita bahas di meja garasi ini? Langsung aja kita tampilin. Yoi, ini dia tepom atau sidebook ya bahasa Inggrisnya kali ya. Lo ini aja dah, browsing sendiri dah, bener kagak tuh. Pokoknya di SIP dah tuh, di toko online-nya lo browsing tuh sidebook. Nah, gue kebetulan dapat sidebooknya ini sidebook Vespa GL atau Grand Lusso. Sebenarnya sih gue lebih prefer ya, pengennya sih gue bahas tepung VBB. Cuman gue dapatnya yang harga kiwi ini ya. Kita bahas ini aja ya, kita nggak bahas jenis tipe unit Vespanya, tapi kita bahas kiwi nggak sih nih produk bikinan Sierra India Papa ini, ya kan? Kebetulan gue dapat nih dengan harga kiwi karena ini merupakan barang second nih kata ya. Jadi seorang kawan dapat unit Vespa GL tapi tepongnya nggak ada sama spakbor. Nih gue juga ada spakbornya. Spakbornya nanti kita bahas belakangan spakbor ya. Nah, kemudian seiring masukin barang ini datang, ternyata dia dapat orisinilnya. Akhirnya dipakai orisinilnya dan ini boleh gue beli buat di review ke teman-teman semua nih, ya kan? Kita mulai dari harga. Untuk harga seperti teman-teman ketahui, itu kan SIP produk impor ya. Yang mana mungkin kalau di toko online-nya harganya ini mungkin masih kisaran 1.300.000, 1.500.000 satunya ya, per piece-nya gini. Berarti let's say anggap aja untuk 3 ribuan. Itu harga dari sono. Mungkin teman-teman suka ada yang lihat ya, browsing sendiri deh. Pokoknya harganya kisaran itu ya. Gue juga lupa ingat. Pokoknya kalau nggak 1.300.000 atau 1.500.000 gitu satunya. Nah, itu teman-teman dikaliin aja plus sama ongkos kirimnya. Biasanya teman-teman yang masukin itu jual sampai sini ya, sampai di tangan on hand gitu. Itu biasanya kan sistem PO. Biasanya pembelian untuk produk-produk SIP biasanya kalau ke temen yang jual itu biasanya sistemnya PO. Kecuali teman-teman ini yang memasukin dia udah ready stock, teman-teman bisa langsung beli gitu. Di toko online Indonesia juga udah banyak kok yang jual. Harganya juga bervariatif, teman-teman bisa browsing sendiri gitu. Ini gua bahas yang dari toko online-nya gitu ya. Nah, saat barang itu masuk kan harganya menjadi bertambah ya, karena kan biaya pengiriman, ada cukai dan lain-lain halnya. Nah, itu nomor sekian deh yang kita ulas ya. Harga memang sedikit lebih mahal ketimbang produk lokal. Yang ingin kita bicarakan di sini, produknya gimana sih? Worth it apa enggak nih? Dengan unit kita nih, maksudnya nih kihui nggak sih gitu kan, ya kan? Langsung aja nih kita ulas tepung sebelah kiri dulu atau tepung box. Ini barangnya ya, nih. Begitu teman-teman pegang ini tepung, teman-teman tahu langsung bisa tahu bahwasanya ini pres-presan. Pres-presan gimana bang? Jadi ini dari selembar plat ya. Dia langsung udah ada cetakannya, jadi langsung ditaruh selembar plat, langsung press kayaknya gitu, langsung diplek, langsung jadi bentuknya langsung sudah ada ininya nih tuh, kelihatan banget kalau ini press-pressan. Jadi yang dimaksud bukan sistem tepung sebelah sini dikentreng, terus ini dilas. Biasanya kan gitu kan, produk-produk yang lokal biasanya gitu, di sininya nih dilas di dua part dijadiin satu. Kalau ini dia pres-presan, bisa dibilang lebih presisi. Kita langsung lihat yang biasanya suka gua ribetin gitu ya, bukan gua ribetin, sebenarnya sih ini bagian paling dalam gitu.
cuman ini buat ngecek gitu kualitinya gitu. Dan dia nih udah kayak orisinilan, jadi ininya nih nggak tajam nih tuh, dan dia detail legok-legok begini. Hal-hal kecil tapi jadi perhatian gitu ya tuh. Lubang-lubang bautnya juga ada detail. Mungkin agak gue majuin ya biar teman-teman bisa lebih ngeliat tuh ya. Gua slow mo cie no ya produknya. Tutup lacinya gimana bang? Nah tuh tutup lacinya juga, tutup lacinya tuh, tutup lacinya tuh ya tuh tutup lacinya. Nah kalau bagian luarnya sih cihuy benar ini udah. Ini dipasangin pelatuk, pasangin kuncian, udah cihuy bener. Lagi dipasangin celuritnya di sini nih. Tepung box dari yang gua lihat itu aja sih ya. Itu aja yang gua lihat. Nah, sekarang tepung bagian mesin atau tutup mesin. Kita turunin dulu biar enak. Tepung mesin jelas yang paling utama kita lihat itu adalah tampilan luar dulu, kagak? Kalau dari bagian luar sih ini waduh, udah cihuy banget ya, udah cihuy bener. Garis-garis nutnya juga nih, kisi-kisi, nih bisa lihat nih ya, tuh, nih ini nih, oke, kisi-kisinya cihuy bener kan, tuh, ya kisi-kisinya, mantap ya kisi-kisinya ya, cihuy ya. Nah kalau dari bagian luar ininya juga nih pentulan masuknya juga sudah dibikin semirip mungkin, cuman nih kalau bagian luar yang tampilan luar gua sih pengennya nih kalau gue ya ininya agak panjang sedikit dah, pentulan ini dah nih. Nih pentulan ininya ya, kalau gue sih pengennya agak panjang sedikit aja, beberapa ini ya, beberapa mili mungkin. Kenapa? Karena jadi kita punya yang ngebangun nih, buildernya punya keleluasan buat masukin cantolannya gitu. Jadi kalau memang kepanjangan bisa dipendekin, tapi kalau sudah pendek ribet kan memanjanginnya gitu. Jadi panjangin sedikit aja. Jadi kalaupun nanti agak kepanjangan bisa digerinda gitu. Jadi ngasih kelebihan gitu. Ya kecuali kalau udah mepet kayak begini berarti teman-teman terpaksa harus beli juga tuh pas ngebangun cantelannya. Cantelan harus beli lagi yang baru karena biasanya kalau cantelan lama itu suka udah aus cantelan tepungnya. Jadi dia kalau ininya kecil suka tidak masuk gitu. Oke, lanjut. Kemudian untuk bagian luar ini kalau menurut gua sih udah ciwi banget kecuali hal tadi. List-listnya juga mantep banget. Nah, di pinggiran tepung ini kan ada nih kayak gini nih, kayak nut bawah ya. Kayak nut bawah nih, di pinggiran tepung ini kan ada nut bawah, ya kan? Ada nut bawah. Cihuynya tepung buatan SIP dia dilipat cuy. Tuh. Ya kelihatan ya, dilipat. Nih. Dilipat. Dia dilipat cuy, jadi rapi, ya kan? Jadi rapi, walaupun ada sedikit bergelombang gitu ya. Tapi overall rapi gitu, bergelombangnya nih kalau lo mau tahu nih, ntar gue disangka asal ngomong lagi ya kagak. Kalau kita tunjukin gambarnya kan, oh iya bener juga ya gitu. Jadi gue nggak asal ngebacot aja. Nih, dia agak ngegelombang di mari nih, tuh, ya, nih, kelihatan ya. Tuh, dia agak kurang lurus dikit lah, tapi itu bisa lah dirapihin dikit gitu ya, sama buildernya atau yang ngebangun kalau dia rajin dan teliti. Sama bagian ini nih gue kecewa banget terus terang aja sama produk SIP ini di sini nih, walaupun ini kalau bahasa gue mah nomor 11 ya, bisa lah di ini lagi, cuman gue kecewa lagi karena kan ini sini pengelasannya modelnya cantum ya, cantum apa ya, kayak lastik ya, koreksi kalau gue salah ya. Jadi dia cetet langsung nempel gitu. Nah, ini di sini nih. Gua kecewa banget di sini nih.
Nih. Nih, kelihatan ya? Nih. Ya kan? Nah, ini kalau menurut gue sih kurang cihuy ya dengan kondisi begini ya. Tuh. Nih. Kelihatan ya? Tuh. Pas-pasan ini nih ya. Menurut gue sih kurang cihuy banget. Walaupun itu bisa ya, bisa di apa namanya? Diakalin lagi gitu ya. Ini bisa dijepit pakai tang jepit, terus dilas lagi, cantumin lagi, bisa gitu. Terus digerinda ini biar nggak tajam nih, biar nggak kecocrok. Ntar orang buka tepung kecocrok nih gara-gara kayak beginian doang. Biayanya mahal kalau kena jari, ya kan? Itu aja sih. Ini hal sepele, tapi di ini juga nih, dikasih gue demen nih, yang ini nih. Karetnya gue demen, nih. Karet ini gue demen, ada giniannya nih. Ini tapi nih, aduh ini bahaya banget nih cuy. Ini bisa nyocrok. Ya kan, bisa nyocrok ini cuy, bahaya, tajam ini ya, tapi ini tinggal digerinda doang. Maksud gue gini, mungkin kualitinya pihak quality control dari SIP bisa lebih ngecek lagi nih untuk tepongnya nih, pengerjaan las-lasan khususnya gitu. Gue rasa itu untuk tepong cihuy lah intinya. Sekarang kita bahas spakbor atau mudguard apa mudguard? Ya pokoknya gitu dah. Ini barangnya kita puter-puterin dulu, pakai kamera sebelah sini ya. Tuh. Ya. Yuk ya. Nih, ini bagian ininya. Sinematik ya, sinematik. Oh. Wah, licin, ada olinya, ada bagian dalam. Tuh, ya. Nah, sekarang kita bagian dalam. Udah deketin ya. Tuh. Ya, bagian dalamnya. Tuh. Udah dapat semua ya bagian dalam ya. Nah, cihuy bener kan? Dia cakep banget. Cantumannya juga rapi. Buatannya cihuy bener. Ini kalau udah didempul, udah bisa kagak tahu dah. Sekali lagi kejujuran yang jual, dia bilang SIP apa bukan gitu ya, ori bawaan motor atau SIP. Cuman kalau teliti mungkin teman-teman, ini kan sumpama di dempul atau di epoxy dan dicat gitu ya, karena ini dempulnya nggak perlu banyak nih. Kalau udah gini ngaleng banget, jadi tipis-tipis aja paling. Ini mungkin epoxy udah jadi gitu ya. Tapi teman-teman mungkin bisa ngerogoh nih kalau yang main ori, bener-bener orian, karena cantuman-cantumannya ini kan beda jelas. Cantuman bagian dalam ya, kelihatan ya cantuman-cantumannya. Kalau teman-teman beli Vespanya detail dan dia ngelongok gitu, dia bisa tahu langsung sih, wah ini mah SIP nih gitu. Kecuali kalau yang buildernya mau sampai telaten nih, bekas-bekas lasan cantumannya mungkin digerinda lagi, dirapiin. Pada saat moksi juga diperhatiin gitu. Tapi biasanya untuk bagian dalam kan umumnya, nggak semua sih ya, tukang cat memalas untuk bagian dalam karena kan bukan tampilan yang kelihatan gitu. Tapi kalau pembeli Vespa detail, dia akan ngeliat gitu. Ini harganya gue lihat-lihat sekitar 1.200.000-an something ya, antara range antara itu 1.200.000, 1.300.000 di sononya, di SIP-nya. Teman-teman bisa browsing sendiri. Jadi kalau seandainya bang salah lo bang, yang bener 1.350.000 atau apa gitu, sampai sini dia bisa naik lagi harganya gitu. Nah, lo beli berapa bang? Gue mau kasih tahu aja. Jadi orangnya ini ngejual di 5,5 gitu. Ngejual ini satu set nih. Ngejual ini satu set. Semua ini dijual nih 5,5 gitu. Nah tentunya pada saat dia beli itu nggak kondisi karat begini ya. Ini mungkin karena dia pengerjaan yang ngantri, jadi dia agak berkarat. Sebenarnya ini produk ini juga dioliin tadinya nih, pas gue dapet nih dioliin gitu, bukan di oli yang cemong-cemong gitu, olinya oli bening gitu. Tapi mungkin ini ada karena waktu juga ya. Ini aja udah mulai nih, ini kan udah gue lap nih pakai thinner, udah mulai bangun lagi juga karatnya gitu. Nah
teman-teman bisa compare dengan yang lokalan. Gua nggak bilang buatan lokal kurang gimana. Di Indonesia ini udah banyak banget yang jago-jago, builder-builder yang jago-jago untuk ngebikin atau ngentreng tepong. Tapi dalam artian untuk yang profesional, dia ngejual brand tepong kayak begini, tepong atau spakbor ngejual gini yang pakai brand, so far sih setahu gue belum ada ya. Ada buatan-buatan daerah tertentu, harganya cukup murah sih, tapi teman-teman kan bisa compare dengan kualitas. Kemudian yang pengen gue bahas adalah, Bang, ngeplak nggak? Itu yang penting, ngeplak nggak? Karena gini, biasanya produk-produk yang bukan bawaan ini, begitu kita pasang di unitnya nggak ngeplak, alias kita harus banyak menyesuaikan. Nah, produk SIP ini ngeplak cuy. Dan gue juga udah tanya nih teman-teman gue yang pakai, ya kan, nggak cuman yang Vespa GL aja, yang Vespa SS pun ada yang pakai gitu, karena produknya dia memang SIP banyak gitu ya. Itu 80% lah temen gue sih bilang, karena kan gue nggak ngeliat unitnya nih, nggak ngeliat produknya ya, yang itu ya, gue cuma ngeliat produk ini. Temen gue yang bangun SS itu bilang sampai 90% pengiripannya, ya mungkin tinggal rapi-rapiin dikit gitu ya, mungkin anggap aja lah 80%. Nah, tapi itu menurut gue udah cukup lumayan gitu. Dan itu sekali lagi, kalau yang jual nggak jujur, nggak bilang gitu, itu bukan bawaan, itu part SIP, ya amsyong juga ya buat yang beli ya, karena jadi bawa bukan pakai part yang bawaan pabrik gitu. Makanya mudah-mudahan nih video singkat gue kali ini bisa sedikit membantu, walaupun kalau udah dicat jadi saru, ya kan, udah jadi nggak kelihatan lagi SIP-nya, karena memang garis besar dari pembicaraan part ini, partnya gue akuin cihuy sih. Dari gue itu aja ya. Kalau teman-teman ada yang mau kasih masukan atau saran, atau mungkin berbeda pendapat dengan gue, Bang, enggak Bang, SIP mah produknya harus nyesuaiin lagi, harus gini lagi, silahkan aja tulis di kolom komentar, karena gue nggak pengen jadi lebih tahu, jadi sok tahu daripada kalian. Gue cuma ngebagi, nge-share sedikit yang gue tahu tentang pervespaan, khususnya produk 3 huruf ini, Sierra India Papa. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe, tombol loncengnya. Jangan kaja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano, Rasti Garasi.